Sungguh banyak ayat dan hadis atau hadis yang menerangkan kepada kita anjuran untuk beriktikaf. Dalil yang menerangkan kepada kita anjuran atau disyariatkannya iktikaf adalah Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, maka diantaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian melakukan mubasyarah, hubungan pasangan suami istri dengan istri kalian dan kalian sedang iktikaf di masjid. Adapun dari hadis, maka sangatlah banyak hadis yang menerangkan akan anjuran dan sunnahnya beriktikaf di bulan Ramadan. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW dulunya beriktikaf di 10 pertama bulan Ramadan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Setelah itu beliau beriktikaf di 10 kedua, yakni 11 sampai 20. Kemudian setelah itu beliau berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Maka barang siapa yang ingin beriktikaf, maka hendaknya dia beriktikaf. Maksudnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Di antara hadis yang menerangkan anjuran beriktikaf juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah azza wa jalla. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah beliau wafat, dihidupkan kembali oleh istri-istri beliau ibadah iktikaf itu. Artinya istri-istri beliau mulai beriktikaf dan menjaga ibadah iktikaf ini setelah Nabi wafat. Namun bukan berarti sebelum beliau wafat mereka tidak beriktikaf, karena ada hadis lain yang menerangkan bahwa mereka beriktikaf ketika Nabi SAW beriktikaf di sebuah hadis yang akan kita bacakan setelah ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita SAW itu senantiasa beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan kecuali di 1 tahun, kata Anas bin Malik. Itu pun setelah itu beliau mengqadha'nya di 10 awal Syawal. Oleh karenanya Imam Az-Zuhri menyatakan, ajaban li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taraku al-i'tikaf wa nabiyuhum lam yatrukhu. Sungguh aneh sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriktikaf, sedangkan Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ini introspeksi diri ya bagi kita semua, agar ini menjadi motivasi dan teguran dari Imam Az-Zuhri. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad, selama kita menjadi umat beliau tidak pernah beriktikaf, sedangkan Nabi selama menjalani bulan Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Kecuali seperti yang dikatakan Anas bin Malik tadi, suatu tahun ya, dan itu pun beliau qadha di bulan Syawal. Pada hakikatnya beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Sekali lagi, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kita menjadi umat beliau kita tidak pernah beriktikaf, sedangkan Nabi kita tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama bulan Ramadan.